Perkenalkan, nama saya William Kila dengan NIM 2003-002529, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ice breaking ya. Ice breaking kan kegiatan untuk memecah kejenuhan. Ice break, PMCS lah. Tapi itu soal definisi gampang lah. Saya ingin masuk ke hal yang lebih fundamental. Kalau berbicara soal kejenuhan, kita harus paham bahwa kita harus tahu dan paham bahwa penyebab dari kejenuhan itu apa. Apakah dia dari internal atau dari eksternal? Kalau dari internal, misalnya, kalau informasi yang lo berikan itu memang informasi yang jelek, tidak informatif, ya, dan orang jenuh untuk mendengar informasi karena, informasi apa nih, informasi jelek, ya, percuma lu mau kasih ice breaking 10 kali per 5 menit juga ya percuma, orang informasi lu juga jelek, jadi orang akan mendengar. Atau, penyebab kejenuhan itu dari faktor eksternal. Misalnya, kondisi lingkungan tempat komunikasi lu berada itu memang kondusif. Misalnya Be lagi memberikan materi, lagi memberikan informasi, komunikasi lagi di depan, terus di samping ada yang lari-lari, ada yang main bola. Itu kan bukan merupakan satu kondisi yang ideal untuk lo berikan informasi. Jadi di situ ice breaking dibutuhkan untuk lo menarik kembali fokus-fokus yang berlarian nih, fokus yang ke samping, lo tarik semua agar fokus itu kembali ke diri lo, supaya informasi yang lo berikan tuh memang produktif informasi yang lo berikan tuh. Jadi semuanya fokus kepada informasi yang lo berikan. Itu kan tujuan dari ice breaking. Kedua, soal waktu kapan ice breaking tuh digunakan. Sebenarnya kan ada waktu baku atau waktu pasti ice breaking itu harus dipakai. Tapi secara psikologi, ada penelitian bahwa manusia tuh hanya bisa fokus 20 menit pertama. Itu secara psikologi. Tapi kan tanda-tanda kapan kita berikan ice breaking kan bisa kita lihat dari mimik muka yang sudah mulai mengantuk, atau ada yang mulai lihat keluar, lihat ke sana ke sini, ada yang mulai bercerita, ada yang sudah mulai main HP. Itu kan merupakan tanda-tanda bahwa mereka butuh ice breaking, mereka butuh sesuatu untuk memecahkan kejenuhan mereka. Ketiga, soal ice breaking kan ada banyak bentuk ya, ada games, ada informatif, ada humor dan sebagainya, ada banyak lah. Tapi hal yang harus lu pastikan pertama bahwa komunikan yang sedang lu hadapi itu siapa, apakah anak kecil atau orang dewasa. Kan hanya mungkin lu berikan ice breaking games kepada komunikan lu yang orang dewasa. Kan mungkin lu bilang, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, ayo berbaris ke depan, kita akan main games. Kan mungkin kan kegila. Jadi sebelum lu pakai ice breaking lu harus pastikan bahwa audiens lu ini memang anak kecil atau orang dewasa. Kalau audiens lu anak kecil, ya lu pakai ice breaking games kan ya bebas. Ya ini namanya juga anak kecil kan mau saja, tapi kan mungkin lu pakai ice breaking games kepada orang dewasa. Kan lebih cocok lu berikan ice breaking yang informatif. Kayak misalnya begini. Akhir-akhir ini kan ada beberapa kejadian, mulai dari perang Rusia Ukraina sampai kematian Ratu Elizabeth. Dan ternyata semua kejadian tersebut pernah dicatat atau diramalkan lah oleh seseorang yang namanya Nostradamus. Buku terjemahan bahasa Indonesia itu adalah tanda-tanda bencana, tanda-tanda perang dan bencana abad ke-21. Nama penulisnya Nostradamus. Buku-buku yang viral, yang sangat-sangat viral akhir-akhir ini, dan dibahas di mana-mana. Itu merupakan salah satu contoh dari ice breaking lah. Ini dalam B punya pribadi ya. Ice breaking tuh B harus selalu bakukan kepada dalam satu bentuk, misalnya harus games atau sebagainya. Meskipun komunikasinya anak kecil, B juga tetap bisa berikan ice breaking yang informatif, tapi B kadar informasinya itu beta kurangkan. Kayak misalnya tadi B sedang memberikan ice breaking informatif. Itu dalam konteks bahwa B selalu melihat bahwa komunikan yang beta sedang berikan informasi itu komunikan yang memang orang dewasa. Dalam ice breaking informatif, B selalu melihat dua hal. Pertama, bahwa informasi yang B berikan itu memang umum. Misalnya kayak tadi, perang Ukraina, kematian Ratu Elizabeth, kan itu informasi umum. Semua orang pasti tahu tentang hal tersebut. Tapi saya selalu memberikan informasi baru yang unik, bahwa ternyata bahwa kejadian-kejadian tersebut pernah diramalkan oleh seorang yang namanya Nostradamus dalam bukunya ini nih. Jadi itu merupakan salah satu cara ice breaking yang bisa dilakukan dalam konteks komunikasi orang dewasa.
untuk kembali menarik perhatian mereka kepada informasi yang ingin berikan. Setelah itu ya baru beta lanjut dengan informasi icebreaking yang atau informasi apapun yang ingin beta sampaikan. Kira-kira begitulah. Sekian, terima kasih.